Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Alfian Dela Musli SPD, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 bidang studi sejarah Universitas Negeri Manado, akan melaksanakan PPL aksi 2 pada siklus 2 pada tanggal 30 Januari tahun 2024. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran pada pertemuan kedua, aksi 2 pada siklus 2 pelaksanaan PPG Daljab Universitas Negeri Manado. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu observer pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Liswat Pasisini, observer 1 atau perwakilan dari teman sejawat. Kemudian Ibu Yeyen Palapa, mewakili teman sejawat juga. Kemudian Bapak Abdul Faruk Ropot, SPD sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Botumoito. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Materi pembelajaran. Selanjutnya untuk adik yang di sana, adik Randy, yang mungkin ada sampah di bawah kaki, tolong diamankan. Tidak ada. Siap. Yang di sana, saya suara dulu, terdengar suara saya? Ya. Bisa dengar suara saya? Iya, yang di sana bisa terdengar suara saya? Ya. Oke, terima kasih. Minta satu orang siswa untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin? Oke, silakan. Dulu siap, gerak. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat, gerak. Selanjutnya, sebentar saya akan minta Anda semua berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Boleh berdiri semua?
peserta didik mampu menganalisis manusia awal yang menghuni Nusantara atau mengira manusia purba Indonesia ya kan? Benar. Benar. Sama ya. Oke. Sekarang kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yakni Pak Guru akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba dibaca sama-sama, 1, 2, 3. Melalui penggunaan media slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis manusia awal yang menghuni Nusantara atau mengenal manusia purba di Indonesia dengan benar. Jadi semua peserta didik yang hadir pada hari ini diharapkan mampu menganalisis. Jadi tidak memahami atau menjelaskan, kita levelnya lebih di atas ya. Menganalisis manusia awal yang menghuni Nusantara atau biasa kita kenal dengan manusia purba. Jadi kita akan kaji ini manusia purba di Indonesia dan manusia purba di dunia. Dua. Kita akan cari perbedaan. Kemudian selanjutnya dalam proses pembelajaran ini, sebentar Pak Guru akan uji Anda dengan pemberian tes awal. Jadi di tes awal ini itu Anda diminta untuk mengisi beberapa nomor soal, itu mencari tahu sejauh mana pengetahuan Anda tentang manusia purba tersebut. Kemudian setelah itu, di akhir pembelajaran nanti akan ada yang namanya post test atau tes akhir. Sama tidak pemahaman di awal dengan pemahaman setelah kita melakukan pembelajaran tentang materi ini. Nah, apabila sama berarti bisa dinyatakan pembelajaran hari ini tidak tuntas, tidak? Tapi kalau hasil akhirnya baik, maka pembelajaran hari ini Tuntas. Nah, apabila tidak tuntas akan dilakukan yang namanya remedial atau pengayaan kembali untuk pemahaman materi tersebut. Oke, selanjutnya, nah, soal yang Anda harus ketahui, belajar materi ini ya, pasti Anda akan mengetahui siapa nenek moyang kita sebelum kita lahir. Ya, palingan kita kenal itu hanya sampai pada kakek. Kalau seandainya ditanya seperti ini, siapa yang merasa bahwa nenek moyang Anda itu orang Gorontalo? Anda yakin bahwa nenek moyang Anda itu orang Gorontalo? Iya. Tidak ya? Oke. Karena kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ternyata nenek moyang bangsa kita itu bukan orang Gorontalo. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Yunan, ada yang dari Taiwan, tapi ada juga yang menurut para ahli mereka nenek moyang bangsa Indonesia itu orang Indonesia itu sendiri. Tapi banyak pendapat mengatakan yang paling benar itu nenek moyang itu berasal dari Afrika, dijelaskan dalam teori Out of Africa. Nah, hari ini kita akan belajar manusia purba lebih jauh lagi sebelum nenek moyang kita. Jadi jenis-jenis manusia purba itu singkat, ada 3 jenis manusia purba yang harus kita ketahui ya. Pertama itu manusia purba yang bentuknya besar seperti raksasa, itu ditemukan di Pulau Jawa. Biasa disebut dengan Meganthropus paleontropus. Ada jenis manusia purba yang bentuknya seperti kera, kera yang bisa berjalan lurus seperti kita, tapi masih menyerupai kera katanya. Itu namanya Pithecanthropus erectus. Dan ada manusia purba yang hampir mirip seperti kita. Bedanya saatnya memasuki jam ketiga. Bedanya, kita sudah normal, sudah menggunakan pakaian yang sempurna, tetapi yang satu manusia purba itu belum. Jadi dia seperti kita.
kita, tapi tampilannya masih seperti pakaiannya menggunakan daun, kulit hewan. Kalau kita kan sudah menggunakan pakaian yang terbuat dari pabrik ya. Kalau itu namanya jenis Homo atau Homo sapiens, gitu ya. Selanjutnya, saya akan tampilkan. Jadi sebentar Pak Pur akan sampaikan. Kita akan untuk video pembelajaran. Tapi sebelum Pak Pur akan sesuai tujuan pembelajaran, kita akan lihat dulu di slide. Oke, manusia purba di Indonesia. Nah, yang pertama, bisa dibaca? Oke, ada tahu artinya itu? Sebentar akan kita tanya. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. oke, dan yang ketiga, Homo. Ya. Jadi kalau Anda dengar kata Homo, jangan berpikir sisi negatifnya. Homo itu bagian dari nenek moyang kita. Ya. Pasti Anda kalau disuruh pilih mau Pithecan, mau vegan atau Homo, pasti kita akan pilih Homo. Tapi Homo apa dulu? Homo sapiens, Homo erectus. Kalau Anda pilih vegan, tidak pantas karena vegan itu adalah manusia besar atau manusia raksasa. Ibaratnya Pak Sofyan dengan raksasa. Pernah lihat Pak Sofyan? Pernah lihat raksasa? Berjalan bersama. Raksasa Homo, sedangkan Pak Sofyan itu adalah vegan. Seperti itu kan? Itu perbandingannya. Tapi kalau bicara tentang vegan, lebih besar lagi dari Pak Sofyan. Manusia besar. Java itu diambil dari tempat di mana ditemukannya manusia besar ini. Vegan itu besar ya. Tropus itu adalah manusia. Jadi manusia besar yang ditemukan di Pulau Jawa. Ya. Oke. Selanjutnya ini fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh von Koningswald antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran. Dari 36 sampai 41 itu masanya mereka melakukan penelitian. Berapa tahun? 5. Ya, sekitaran situ. Nah, kira-kira ini penelitian dilakukan sesudah negara merdeka, negara Indonesia merdeka atau sebelum negara kita merdeka. Pas pada saat itu, momen-momen ini, tahun ini, itu negara kita itu dikuasai oleh Belanda. Ya? Oke. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus. Nah, perhatikan gambarnya baik-baik. Di situ ada arti dari Meganthropus. Itu Homo bro. Oke, coba dibaca, Nian. Fosil-fosil Gerham dan tengkorak berukuran besar yang ditemukan Sangiran, Jawa Tengah. Geraham itu apa? Ini ya. Ibunya. Oke, Anda lihat saja mukanya. Nah, ini nama genus Meganthropus dipandang keliru. Jadi ini penelitian ya, namanya penelitian itu saling namanya si ahli melakukan penelitian. Setelah ahli kemudian itu ahli melakukan penelitian, saling apa namanya itu bertentangan. Dan kadang ada egois itu mementingkan bahwa penelitian itu yang benar dibanding penelitian yang sebelumnya. Berarti makanannya adalah buah-buahan. Kalau seandainya lebih ditunjukkan taring, berarti makanannya adalah daging. Berarti kalau dalam biologi itu kalau buah itu berarti kalau omnivora itu kan makanan semua dia makan. Buah mau makan. Kalau seandainya Herbivora. kalau hanya buah yang dia mau makan, berarti dia tergolong Herbivora. Kalau dia hanya suka daging, Karnivora. orang sejak harus paham juga. Jadi semua orang biologi. Orangnya. Selanjutnya, Ciri-ciri
ciri-ciri dengan Paleozoikus. perhatikan baik-baik. Ini senjata apa yang dipegang? Bomba. Kenapa bukan senjata kaliber? AK-47 atau meriam? Karena belum ada. Karena zaman dahulu perang itu belum ada pabrik-pabrik ya. Persenjataan semuanya itu manual. Itu pohon gambar itu ya. Perhatikan dia punya ujung itu bukan besi. Batu. Tapi itu dari Batu. Oke, ini ciri-cirinya. Tulang pipi. Ya. Kau bayangkan kalau pipinya tipis, ini tipis. Sedangkan gerahannya itu kan besar-besar. Robek tidak? Robek. Oke, saya disesuaikan dengan Bang. Kemudian otot. Punya kuat. Iya. Buah. Karena kau pilih Jo. Coba kau pikir buah itu macam-macam ya. Ada yang keras, ada yang iya. Yang lembek. Nah, bayangkan kalau yang keras tidak ada parang, tidak ada. Jadi mereka itu kan serba. Bahkan sekarang bisa kita lihat ya. Coba Anda berrekreasi di suatu tempat, bukan ada di barat itu. Anda lupa bawa parang. Kelapa. Nah, bagaimana cara Anda mengupas kelapa? Gigit. Pasti dengan cara Digigit. digigit atau dengan cara apa lagi itu atau pakai batu. Bicara. Itu adalah cara-cara manusia purba untuk mempertahankan Hidup hidupnya. di hutan. Nah, seperti itu ya. Ya. Oke, next. Tonjolan kening mencolok. Begini ya. Tonjolan belakang tajam. Tidak memiliki dagu. Berapa tegak? Militer, tentara. Memakan tumbuhan. Oke, berarti Herbie itu Meganthropus. Nah, sekarang jenis yang kedua, Pithecanthropus. Meganthropus, Pithecanthropus, Homo. Ini kita bahas ini dia punya fosil ya. Dia punya fosil. Fosil itu adalah penemuan yang dilakukan oleh para ahli. Nah, sekarang kalau ditanya Pithecanthropus erectus, siapa yang menemukan? Yes, Eugene Dubois. Pada tahun berapa? 1891 sampai 1892. Iya. Berapa tahun sebelum Indonesia merdeka? Berapa tahun dari tahun Indonesia merdeka? 1945 atau 1945 dikurang itu berapa tahun? 50. Berapa tahun? Kita akan cocokkan dengan masanya Belanda di Indonesia. Masa Belanda di Indonesia itu kan 3,5 Tahun. apa ya? Ya. 3,5 350 tahun. Nah, maksudnya kita kurang itu 1945 kurang 1992 berapa? Menyaksikan video pembelajaran. Pak Guru sudah bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dipilih siapa ketua kelompoknya di sini, siapa ketua kelompoknya di sini, siapa ketua kelompoknya di sini. Sebentar akan berbagi materinya. Untuk materinya ini tentang pengertian manusia purba, ini tentang jenis-jenis manusia purba, dan ini tentang jenis manusia purba dunia. Tapi sebelum itu kita akan lihat video pembelajaran pada pelajaran ini. Perhatikan baik-baik ya. Hari ini saya akan mempresentasikan kesamaan dan perbedaan manusia purba di Indonesia dan di dunia dengan orang modern. Manusia purba di Indonesia. Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil tulang belulang mereka. Demikian juga dengan bentuk tulang rahang, tulang dan mungkin dapat dibandingkan dengan bentuk tulang yang sama dengan tulang manusia modern sekarang atau dengan jenis kerak. Manusia purba dari Indonesia yang pertama adalah Meganthropus australopithecus. Jenis manusia ini dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di
Jawa kira-kira 2 juta sampai 1 juta tahun silam. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, sering menonjol, dan tropiki menegak. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan. Fosil tulang rahim manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1941 di dekat desa Sangiran, lembah sungai Mengawas Solo. Cetekan kampus Areto. Jenis ini ditemukan oleh Lubis pada 1890 sampai 1892 di desa Tengah dekat Madiun. Berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini bertubuh agak kecil dan masih memiliki kemampuan pikir yang masih rendah. Volume otak kepalanya masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern adalah lebih dari 1000 cc, dan jenis kerangka tinggi 5 cc. Diperkirakan jenis manusia ini hidup kira-kira 1 juta hingga 400.000 tahun silam. Selanjutnya ada Homo saurensis. Kedua jenis manusia ini ditemukan pada 1951 sampai 1954. Homo saurensis ditemukan di sekitar Mengawas Solo, Manau, Semunasan, dan Sangiran oleh C. Terhadap WFX Penuh. Bentuk tubuhnya tegak dan telinga sedikit dan menonjol. Mereka hidup dari 900.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Adapun Homo wazaghensis ditemukan oleh von Richthofen di desa Wajak pada 1888 dan Eugene Dubois pada 1849. Diperkirakan manusia jenis ini hidup dari 60.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Kedua jenis manusia ini disebut Homo erectus oleh manusia Stonehenge dan berasal dari Jerman. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, para ahli membawakan manusia di dunia ke dalam atas tiga. Yang pertama adalah Australia, yaitu golongan manusia yang Presentasi pertama itu adalah kelompok 1. Jadi silakan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pengertian manusia purba. Untuk itu, yang akan mempresentasikan adalah Irwan Kasadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian manusia purba. Manusia purba atau manusia prasejarah adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah atau zaman sebelum mengenal tulisan atau praksara. Manusia modern yang hidup di masa sekarang merupakan sebuah proses perubahan yang dianjang dari manusia yang masih berpikir sederhana dan volume otak rendah hingga manusia yang berpikir lebih maju dan bervolume otak tinggi. Seiring dengan perkembangan yang makin maju, manusia semakin memiliki kecerdasan tinggi. Perubahan dalam mengolah makanan membuat volume otak manusia semakin bertambah. Penelitian yang dilakukan para ahli sejarah serta ahli paleoantropologi melalui pengamatan bentuk fisik dari fosil yang ditemukan, menginisiasi mereka membuat klarifikasi fisik serta ciri kehidupan manusia praksara. Berikut ini adalah 8 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus paleojavanus merupakan manusia purba paling tua, ditemukan di Sangiran antara tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah oleh Koenigswald. Mereka hidup sekitar 2 juta hingga 1 juta tahun yang lalu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya terkait materi yang telah kami presentasikan tadi. Yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda keterkaitan antara teori Charles Darwin dengan materi tentang manusia purba. Yang akan dijawab oleh Irwan Kasadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, keterkaitan antara teori Charles Darwin dengan manusia purba ada kebenarannya sedikit. Yang mana dalam teori tersebut dijelaskan asal-usul manusia itu dari monyet menurut kajian evolusi, kemudian terdapat sedikit kesamaan wujud dan ciri-cirinya. Itulah jawaban kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban kami untuk pertanyaan kelompok 3. Jika ada pertanyaan, apakah sudah jelas? Jelas. Ya, presentasi hari ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. beri aplaus dulu. Beri aplaus. Kemudian dari kelompok 1. Selanjutnya kami memberikan waktu beberapa menit untuk mengisi refleksi yang sudah kami berikan. Setelah itu kita akan lanjutkan pada pengisian tes akhir atau post-tes. Itu ada 5 nomor soal yang harus Anda. Bagian penutup kita akan menyimpulkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita akan simpulkan dulu materi tentang manusia purba di Indonesia. Nah, kira-kira sebelum kita tutup, ada yang mampu atau siswa yang bisa menyimpulkan materi? Oke, silakan kita mulai dari sini dulu ya. Kesimpulan tentang pengertian manusia purba adalah manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman dahulu kala. Salah satunya adalah Meganthropus pageopinus, merupakan manusia purba paling tua yang ditemukan oleh von Hinswald. Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, aplaus dulu. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Saya akan menyimpulkan, ternyata manusia purba selain Meganthropus dan Homo, kami juga dapat menghasilkan tentang jenis manusia purba lainnya seperti Pithecanthropus mojocarensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus solensis. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Saya akan menyimpulkan ternyata jenis manusia purba selain Meganthropus, Pithecanthropus, ternyata ada jenis manusia purba lainnya, yakni jenis Homo, Homo wajakensis, Homo floresiensis, Homo soliensis, Homo sapiens. Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Terakhir, ada masalah lagi? Nah, Oke, silakan. baik. Pada pembelajaran hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa manusia purba bukan hanya terdapat di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia, yaitu di Asia, Afrika, dan Eropa. Itulah kesimpulan saya. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Pembelajaran pada pagi menjelang siang ini kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk berdoa. Ada siap? Mungkin doa? Siap, Bro. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat tempat, Bro. Jadi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan terima kasih banyak untuk seluruh peserta didik, Bapak, Ibu, observer terhadap proses pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga beroleh rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi saya akhiri pembelajaran ini. Allah maaf bila kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.